Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Majelis MPKSDI PDM Porogo yang saya hormati, saya di sini akan menjelaskan kaitan dengan materi yang sudah disusun untuk Baitul Arqam yang kedua. Di materi ini terdiri dari 14 slide ya, di mana tujuan materi ini adalah bagaimana setelah para peserta mengikuti materi ini, dia semakin percaya diri di Muhammadiyah, semakin bangga di Muhammadiyah, dan loyalitasnya terhadap Muhammadiyah, terutama bekerja di Muhammadiyah, adalah tidak hanya mendapatkan aspek ukhrawi, tapi juga mendapatkan aspek duniawi, dan mereka akan semakin loyal bekerja dengan sungguh-sungguh di Muhammadiyah. Oke, di materi pertama ini adalah menjelaskan tentang Muhammadiyah ya, itu seperti apa ya, Muhammadiyah itu seperti apa. Kemudian kita akan menjelaskan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi wasatiyah, organisasi yang di tengah-tengah. Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam, salah satu organisasi Islam terkaya di dunia, kan begitu. Kemudian bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya dalam perspektif mengurusi dalam perspektif agama Islam ansih, tapi juga dia memperhatikan aspek-aspek keseimbangan manusia, yaitu di mana berbicara sosial, berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, berbicara keuangan, berbicara kesehatan, hingga mulai dari klinik hingga sampai rumah sakit, pendidikan mulai pendidikan paling bawah sampai pendidikan yang pendidikan tinggi. Di situ Muhammadiyah berusaha mewujudkan itu, Islam yang seimbang, Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga nanti silakan Bapak bisa menjelaskan Muhammadiyah itu apa, gambaran Muhammadiyah, dan kenapa kita harus bangga dengan Muhammadiyah, kenapa kita harus yakin bermuhammadiyah, kenapa kita harus bekerja ya, kemudian berdakwah di sungguh-sungguh, beraktivitas dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati di Muhammadiyah. Ini di slide pertama, nanti Bapak Ibu membantu menjelaskannya. Kemudian di slide yang kedua itu adalah menerangkan tentang sebenarnya apa tujuan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan Muhammadiyah itu cita-citanya sangat besar sekali, yaitu bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk dari bagian warga Muhammadiyah ya, anggota di Muhammadiyah, upaya yang paling real adalah sebagai seorang muslim kita bisa memposisikan Islam sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kita bisa memposisikan Islam sebagai Al-Furqan, itu sebagai pembeda. Kita bisa memposisikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kita memposisikan Islam sebagai hudan, Al-Furqan, dan rahmatan lil alamin? Artinya dimensi yang harus kita sampaikan kepada para karyawan nanti atau para peserta Darul Arqam bahwa Muhammadiyah itu mengutamakan kehidupan yang seimbang, yaitu kehidupan yang satu berfokus dalam perspektif ukhrawi, yang kedua juga dalam perspektif
jasati atau perspektif duniawi ya, perspektif duniawi. Dan itu tidak hanya dalam perspektif individual tapi juga perspektif sosial, perspektif antar manusia, dan juga perspektif alam semesta dan begitu. Dengan upaya yang itu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masalah Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini bisa dijelaskan ya. Menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masalah Islam yang sebenar-benarnya. Artinya Muhammadiyah itu punya tujuan sangat mulia. Dan kenapa Muhammadiyah terus besar dan berkembang besar? Karena mempunyai tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat besar ya, dimana memposisikan Islam tidak sebagai solusi atas berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ke slide yang ketiga ya, slide yang ketiga itu memberikan pertanyaan kepada para peserta, memberikan pertanyaan kepada peserta. Sekarang dari pendahuluan dan yang sudah disampaikan oleh pemateri ya di awal tadi tentang slide pertama Muhammadiyah, kemudian tujuan Muhammadiyah ya, baru slide 3 itu mempertanyakan kembali, terus Muhammadiyah itu apa di mata atau di pikiran, di ngen-ngen bahasanya, di persepsi para peserta Baitul Arqam. Nanti ditanyakan, berikan yang sangat 5 kata atau 4 kata yang sangat sederhana, yang mudah diingat, yang peserta pahami. Silakan nanti berikan pertanyaan. Suruh mereka berpikir ya. Kemudian baru nanti kalau sudah jelaskan, mereka para peserta menjelaskan pemikirannya masing-masing. Kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu Bapak-bapak menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah. Ya, Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah. Jadi kenapa kok ada gerakannya dakwah? Karena Muhammadiyah itu berfokus dalam proses dakwahnya tidak hanya dalam selesai di kerongkongan ya, menyampaikan dalam kerongkongan, tapi juga memberikan bukti aksi yang nyata. Dan pendekatan pemberian bukti aksi yang nyata itu adalah dengan pendekatan keseimbangan. Jadi pendekatan berbasis kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Jadi kalau bencana alam berarti yang diturunkan adalah MDMC. Kalau masalah keuangan berarti yang diturunkan adalah solusi keuangan. Kalau dalam perspektif keagamaan berarti yang diturunkan adalah pendampingan keagamaan spiritual. Kalau dalam perspektif dia ada gangguan kesehatan fisik berarti yang diturunkan kesehatan. Jadi berimbang Bapak Ibu. Nah itu tidak hanya selesai di oral atau di kata-kata atau di normatif atau di khutbahi, tapi juga memberikan aksi dan bukti yang nyata. Oleh karena itu kenapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan dakwah. Selanjutnya di slide yang keempat ya, slide keempat ini menjelaskan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah nanti akan dijelaskan kenapa harus gerakan, karena gerakan itu secara artinya adalah pengertian usaha. Jadi kalau kita ada gerakan berarti ada usaha atau kegiatan dalam lapangan apapun, lapangan sosial, lapangan politik dan sebagainya. Jadi mau tidak mau itu harus bergerak ya, harus berusaha mewujudkan sesuatu. Apa yang diwujudkan oleh Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, berupaya bermimpi. Nah, jadi oleh karena ada mimpi besar ini, mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, orang akan berbondong-bondong berusaha bekerjasama, berserikat bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun warbul kufur. Nah, kemudian Muhammadiyah
Asasnya adalah senantiasa bagaimana untuk kita mendapatkan ridha Allah, untuk bagaimana kita cara hidup, cara kita, pandangan kita tentang kehidupan, maka kita mengikuti aturan dan ajaran yang sudah Nabi kita Muhammad SAW untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaitan dengan gerakan. Terus yang kedua, kenapa harus dakwah? Nah, ini Bapak Ibu bisa baca saja di teks ini. Misal dalam kehidupan itu setiap manusia menginginkan kemenangan. Kemenangan tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak ada kekuatan. Dan kekuatan tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak ada persatuan. Dan persatuan tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak ada keutamaan. Dan keutamaan akan sangat rapuh kecuali keutamaan akhirat dalam agama. Dan inilah keutamaan agama itu tidak akan disampaikan dan terus tersebar kalau tidak ada dakwah. Maka kalau dakwah tidak disampaikan, maka ya keutamaan-keutamaan yang kokoh, yang kuat itu tidak akan bisa disebarkan kepada umat. Maka satu proses dakwah dan gerakan ini dua hal yang selalu bersinergi di Muhammadiyah dan tidak bisa dipisahkan. Jadi aksi dan bukti nyata bagaimana tidak hanya perkataan dan khutbah yang nyata. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, khutbah yang baik itu adalah khutbah yang jitu. Tidak hanya khutbah yang jitu itu yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya fokus pada oral saja, tapi aksi bukti yang nyata. Oke. Selanjutnya di slide keempat ini menjelaskan instrumen untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana Muhammadiyah itu untuk mewujudkan tujuannya dan mimpi-mimpinya, instrumen-instrumen apa yang digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, ini bisa dijelaskan Bapak Ibu. Ada pendekatan jejaring struktural dalam Muhammadiyah, ada yang menggunakan pendekatan lembaga dan majelis, ada yang bisa menggunakan pendekatan organisasi otonom Muhammadiyah melalui organisasi otonom. Kemudian yang keempat itu adalah memakai pendekatan amal usaha Muhammadiyah, yang itu dikelola secara profesional, dikelola oleh para ahli, dan ukurannya jelas. Maka upaya dihadirkan atau didirikan amal usaha ini agar Muhammadiyah itu terus berkibar, maju, ya, berjaya, on progress, ya, terus berprogres dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa menerangkan tentang jejaring struktural Muhammadiyah, ya. Jejaring struktural Muhammadiyah itu apa? Mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Nah, kita jelaskan keutamaannya, keunggulannya, kemudian agar apa? Para peserta itu semakin percaya diri dan semangat dalam bekerja di dalam amal usaha Muhammadiyah. Nah, kemudian ada di slide ketujuh, yang kedua, mulai dari jalur jejaring struktural, nanti ada jalur organisasi otonom Muhammadiyah. Nanti silakan Bapak jelaskan tentang masing-masing ortom ini, keunggulannya, kehebatannya di mana, kan begitu. Terus dilanjut lagi di pertemuan ke-8 ini kita kembalikan lagi bahwa apa sih amal usaha Muhammadiyah itu. Nah, kita jelaskan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu adalah
sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah melalui amal usaha. Nah, amal usaha itu adalah AUM sebagai sarana dakwah Muhammadiyah dan AUM sebagai media dakwah Muhammadiyah. Nah, nanti di amal usaha Muhammadiyah Porokhon kita jelaskan bukti-buktinya. Jadi di bidang pendidikan tinggi ada UMPO, di bidang kesehatan ada 2 rumah sakit yang besar, di bidang sekolah di SMA kita jelaskan ada MIPO, ada SDMT, kemudian yang lain Surya Ahmad yang begitu luar biasa ya kan, dan lain banyak sekali amal usaha Muhammadiyah yang kita tidak bisa sampaikan di sini satu persatu. Kemudian dari sini sudah kita jelaskan kebesaran Muhammadiyah ya, di level amal usaha dikelola secara manajemen dengan baik. Setelah itu kita masuk ke slide yang ke-10. Jadi data real ya. Data real amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang ya. Misalnya pendidikan. Itu kita sebutkan ada 4 SD Muhammadiyah, ada 11 MI Muhammadiyah, nanti bisa dijelaskan. Kemudian di bidang pesantren, ada 1 pesantren Masjid Al-Mana dikelola UNMU, kemudian ada 8 pesantren terdiri dari jenjang pendidikan SMP dan SMA. Ada lagi di bidang ekonomi mulai percetakan, kemudian koperasi garda umat ya, biro umroh, kemudian sampai 21 swalayan surya yang sangat luar biasa. Nah, jadi nanti di bidang ekonomi ada, kemudian silakan di saat kedua Bapak jelaskan. Di pendidikan luar sekolah juga ada Bapak. Jadi ada 42 TPA dan ada 34 madrasah diniyah. Kemudian di bidang sosial juga ada 16 LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah yang juga terakreditasi, yang juga besar juga. Kemudian ada di bidang kesehatan, nanti kita bisa mulai dari klinik sampai rumah sakit. Kemudian ada jasa keuangan. Nah, setelah itu materi yang selanjutnya ke-12 itu adalah pengertian amal usaha Muhammadiyah dalam perspektif bahasa ya, kemudian dalam perspektif dalil di Al-Quran, nanti Bapak bisa jelaskan dari sini. Oke, terus kemudian dari sini di poin penutupnya adalah 6 kekuatan amal usaha Muhammadiyah, yaitu ruhul Islam. Kenapa ruhul Islam? Nanti bisa Bapak jelaskan. Kemudian aslinya adalah misi dakwah dan tasdid. Kenapa harus ada tasdid? Tasdid itu pembaharuan. Nah, pembaharuan itu aslinya adalah pemurnian. Nah, konsep pemurnian dalam Islam itu, adalah konsepnya selesai pada mengembalikan semua mengembalikan perspektif ibadah itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa yang dimaksud dikembalikan Al-Quran dan Sunnah? Jadi tasdid itu dalam terminologi Islam itu menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Nah, itu versi terminologi dalam Islam secara umum. Kemudian kalau ternyata tasdid dalam Muhammadiyah itu ada lagi tambahannya, tidak hanya selesai di pemurnian, tapi di poin kedua adalah sebagai peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Jadi dalam arti dalam Muhammadiyah, peningkatan, pengembangan, dan modernisasi yang semakna dengannya adalah dimaksud sebagai penafsiran atau pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita melihat bukti-buktinya ya, misal yang bagaimana tasdid Muhammadiyah dalam praktek beragamanya.
Misal kalau kita lihat dalam praktek keberagamannya bahwa satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah fuqaha pertama dalam sejarah panjang Islam yang mengemukakan gagasan tata kelola untuk mentransformasikan doktrin agama menjadi operasional. Yang selanjutnya, misal Muhammadiyah yang pertama kali mencetuskan gagasan tentang panitia zakat dan kurban serta tata kelola filantropi lainnya. Kemudian selanjutnya Muhammadiyah yang pertama kali menginisiasi salat Id di lapangan terbuka. Kemudian yang hari ini yang terbaru di tahun 2020 ya, penelitian Max Woodward ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah teladan global dalam mengatasi COVID-19. Artinya misi dakwah dan tajdid ini adalah membawa misi pembaharuan ya, pembaharuan dan pembaharuan itu yaitu di bidang keagamaan, pemurnian di bidang keagamaan. Yang kedua, pembaruan di bidang peningkatan mutu SDM, sehingga peningkatan mutu seorang muslim. Jadi muslim itu tidak hanya dalam perspektif ibadah saja, tapi juga harus sukses di bidang muamalah, harus sukses di berbagai macam bidang. Maka antara agama dan ilmu, antara duniawi dan ukhrawi itu harus berjalan seirama dan seimbang. Nah, kemudian ikhlas, kemudian menganut sistem modern, kemudian ada sistem adaptif. Yang ada sistem adaptif itu kalau kata Profesor Renal Kasali tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi kenapa adaptif? Karena Muhammadiyah bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemudian hasil dari aum untuk umat. Jadi hasil dari aum itu tidak hanya dikonsumsi keluarga atau pribadi, tapi juga dikelola secara profesional dan hasil dari uang untuk umat, untuk kesejahteraan umat, untuk meningkatkan mutu umat, untuk meningkatkan kualitas umat, untuk memandirikan umat. Oke, dan di selanjutnya ada di slide terakhir. Terima kasih. Mungkin itu Bapak-bapak dari penyampaian saya, mudah-mudahan bisa ditangkap, mudah-mudahan berhasil acara Baitul Arqam kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.